Kita tidak usah kemana-mana. Ada orang tapi misalkan ada yang mau dori-dori, lepas sendiri. Tidak usah pergi kemana-mana, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau ringkas lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada toko tidak laku, jualan tidak laku, baca sholawat. Kalau ada jualan yang berdagang tidak laku, baca sholawat banyak-banyak. Bawa tasbih atau pakai hitungan tangan, baca sholawat tiap hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang punya motor bandel di jalan, sudah 4 tahun tidak naik-naik, ditempatkan di tempat karena nggak pernah tempat basah, karena nggak ada hujan. Baca sholawat supaya dicintai sama atasannya, supaya dicintai sama temannya. Baca banyak-banyak sholawat. Luar biasa ini sholawat ini, Masya Allah. Kalau ada orang mau berbuat jelek sama kita, ada orang mau dori-dori kita, kalau ada orang mau berbuat jelek dengan kita, akan tertolak dengan wasilah kita membaca sholawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sholawat. Ada yang cewek yang belum menikah, kepingin cepat menikah, baca sholawat banyak-banyak. Ada yang janda kepingin menikah, karena ada janda mau kepingin menikah, ada janda yang tidak mau menikah. Kalau ada apapun yang engkau inginkan, hajat apapun yang engkau inginkan, banyak-banyak engkau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keampuhan, inilah mukjizat daripada orang membaca sholawat. Jangan tinggalkan sholawat. Yang punya hajat kepingin umrah, yang punya hajat kepingin haji, baca sholawat 1 hari minimal 40 kali. Ini ijazah ini dari guru saya. Ini saya dikasih ijazah sama guru saya, sekarang saya kasihkan kepada santri-santri saya. Saya pernah diwasiatkan oleh guru saya, nah kalau kamu ingin berangkat haji, baca sholawat 40 kali. Setiap hari 40 kali. Bagaimana sholawatnya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Baca 40 kali setiap hari. Nah, ini tidak usah dicatat, diingat-ingat saja. Setiap dalam kurun 1 hari ini, entah setelah maghrib atau setelah isya, atau setelah sholat subuh, atau setelah sholat zuhur, baca 40 kali saja. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atuhibbu ayyamina qalbuka?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bertanya kepada kita, "Atuhibbu ayyamina qalbuka?" Apakah engkau senang atau menginginkan ayyamina qalbuka, hatimu menjadi lembut? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi resep. Apakah engkau ingin mempunyai hati yang lembut? Karena
sekarang ini sudah zaman akhir. Orang ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, orang-orang zaman akhir ini sudah jarang membaca Al-Quran. Hatinya keras. Hatinya keras. Banyak manusia di akhir zaman ini hatinya keras karena himpitan ekonomi, persaingan jabatan. Banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan dia punya emosi. Coba lihat orang tua kita dulu, kerjanya tiap hari ke kebun, tapi hidupnya tentram, enak, sejuk. Tidak ada gaji bulanan yang tetap, tapi hidupnya tentram. Anaknya 12, dia tidak mikir. Betul. Kalau sekarang, orang-orang sekarang ini, anaknya 2, pekerjaannya kayak Masya Allah. Pagi berangkat, nanti tengah malam baru pulang. Takut anaknya tidak bisa makan. Kalau orang tua kita dulu, anaknya 11, anaknya 12, bahkan ada 15. Saya punya teman ada 17 saudaranya. Tidak punya penghasilan tetap, tiap hari berangkat ke kebun. Pagi berangkat, nanti jam 11 pulang. Sholat duhur dulu. Setelah itu jam 2 berangkat, jam 3 pulang, cuma 1 jam kalau itu. Anak 17, semuanya jadi semua. Sekarang, orang sekarang ini Pak Bu, coba kita lihat. Saya tidak menyalahkan program KB, akan tetapi hati mereka menjadi sempit. Karena apa? Karena jauh dari agama. Hati mereka sempit. Anak 2 sudah bingung, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa anak sekolah, takut nanti pendidikannya terlantar. Maka Rasulullah SAW memberi resep kepada kita. Atuhibbu ayyalina qalbuka, apakah kau menginginkan hati Anda lembut? Sekarang kan keras-keras hatinya Bapak ya. Mungkin Bapak di Kendari tidak terlalu tahu. Kalau di Jakarta, Masya Allah, orang baku hantam, baku parang di Jakarta itu gara-gara uang 100.000, uang 50.000, uang 10.000. Orang-orang biasa kerja itu. Bahkan yang rumahnya di daerah Depok, dia mau ke Jakarta, ini tidak cukup 2 jam, 3 jam. Berangkat jam 3 subuh, pulangnya nanti jam 11 malam baru sampai di rumah. Itu antara Depok dengan Jakarta. Karena macet, persaingan ekonomi dan keseluruhannya sudah luar biasa kerasnya, sehingga hatinya keras, agama tidak didepankan. Ini kadang-kadang kita alhamdulillah di daerah ini masih sedikit longgar, masih enak. Maka saya bilang jangan ingin kemana-mana ya, kita di Kendari saja, tidak usah pergi ke Jawa, tidak usah ke sana. Di sana tambah ribet orang hidup. Kalau di sini, Masya Allah, masih nikmat. Masih. Waktu mereka hajata, dan Allah memberikan apa namanya ini, waktu mereka hajata, dan engkau terlaksana hajat Anda. Kalau Anda ingin supaya hajat Anda dikabul oleh Allah dan hati Anda dilembutkan oleh Allah,
irham yatiman, maka muliakanlah anak-anak yatim. Ini kita punya masjid ini nanti ke depannya kalau diberi panjang umur kita sama orang-orang tua kita di sini, sama ibu-ibu di sini, kita nanti akan insya Allah akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, atau kita nanti akan membuat lembaga, yaitu tempat pendidikan khusus untuk anak yatim atau anak piatu atau yatim piatu. Jadi sekarang itu trennya masjid-masjid itu punya yayasan yang menyantuni anak yatim. Jadi setelah masjid ini kita selesai, nanti insya Allah kalau ada rezeki, coba kita cari tanah di sekitar sini, kita bangun saja 2 petak 3 petak untuk menampung anak yatim. Karena kata baginda Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim hakada. Kata baginda Rasul, saya dengan anak yang menanggung anak yatim, orang yang menanggung anak yatim hakada, seperti begini. Bersanding nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti mudah-mudahan panjang umur, kita dikasih rezeki oleh Allah. Nah, setelah masjid ini selesai, coba kita cari tanah untuk mendirikan Baitul Aitam, rumah daripada anak yatim. Irham yatima, muliakan anak yatim. Jadi kalau menyantuni anak yatim, jangan pilih kasih gitu ya. Jangan yang ibunya muda-muda nanti diibil. Jadi ya yatim, biar itu ibunya tua, ibunya muda tetap ini. Tidak apa-apa juga kalau memang misalkan ini yatim, ibunya kalau memang tidak ada kemampuan, kita tidak apa-apa. Masna wasulasa walulah. Jadi di sini belum ada budaya Baitul Aitam di sini ya. Budaya wayang belum ada ya. Apa namanya, rumah untuk yatim piatu belum ada ya. Ya belum ada Pak. Ketika engkau berkunjung ke rumahnya yatim atau engkau panggil anak yatim itu, wamsah rosahu, maka hapuslah kepalanya begitu. Kalau kita kasih uang, misalkan kasih uang sama anak yatim, setelah itu kita lus-lus rambut. Itu sunnahnya. Dan ada perintahnya, perintah untuk mengelus-elus daripada rambut daripada anak ya. Kadang-kadang saya agak lucu lah, bikin lucu-lucuan atau bikin ketawa. Ukuran daripada anak yatim itu sampai balik. Nah, kalau orang tua dibilang ini yatim, ini tidak punya bapak, ini tidak punya ibu. Uang tinggal tidak punya bapak, tidak punya ibu, yatim. Jadi sampai balik, sampai balik. Jadi yatim piatu ini sampai umur balik. Kadang-kadang saya ketawa sendiri itu anak-anak kan. Ya sudah besar, anak gadis dia. Sudah terkemas dia. Wa'atimu min ta'amika, ketika engkau tahu anak yatim atau anak piatu, beri makan seperti
engkau yang engkau makan tiap hari. Jangan bekas nasi yang kemarin kita makan kita kasihkan, jangan. Kalau kita bersedekah, pilihlah yang terbaik daripada yang itu. Nah, ini susah ini. Kadang-kadang ibu-ibu kalau sudah tahun depan begitu, katanya kalau sudah mau masuk bulan Syawal, nah, biasa di lemari itu kan diturunkan baju-baju yang besaran, yang itu lah. Itu baju-baju yang sudah afkin gitu, dikasih sama orang. Jangan. Belikan yang baru di Permadongan, belikan yang baru di Wadipo. Jangan yang di lemari ini dikasih turun, ini sudah tidak suka ini kudungnya sudah mulai warnanya sudah tidak cerah. Nah, ini bajunya akan saya kecilan. Ini baju kebesaran dibelikan tahun 2 tahun yang lalu baru kasih turun. Jangan. Kasih yang terbaik. Kasih makan dia dengan makanan yang seperti engkau makan tiap hari. Kasih makan dia makanan terbaik yang setiap hari engkau makan. Itulah engkau berikan kepada anak yatim. Saya punya teman, itu setiap hari dia itu memang dia sudah pensiun. Dia kerja di kantor sudah pensiun, memang dia agak berada. Dan setiap hari itu dia punya uang 500.000, kadang 200.000, dia ke pasar. Dan apa uang 200.000 tiap hari dihabiskan. Dia beli, padahal dia tidak makan. Setelah dia beli, dikasihkan orang di jalan-jalan. Misalkan kita ke pasar dia orang tua, begitu kasihan dia bawa sayur, kadang bawa pisang cuma 1 sisir, dia beli. Setelah beli tidak dibawa ke rumah, ketemu temannya di jalan dikasihkan, ketemu temannya dikasihkan. Dia bersedekah kepada orang yang berjualan, dia bersedekah lagi kepada orang teman-temannya ini. Ada seorang mualaf, Bapak Hamka, Yusuf Hamka, yang punya tol di Jakarta itu dia punya program 1 hari minimal 7 juta untuk kasih makan orang-orang. Dia jual nasi kuning, siapapun boleh makan di situ, siapapun boleh membeli di situ. Jadi tidak tahu berapa itu ada, 5.000 atau 10, 3.000 nasi kuning dengan harga 3.000 di Jakarta. Oh, dia beli 10.000 dari orang, dijual 3.000, subsidi 7.000 per hari. Dia punya cita-cita, dia ingin membangun 1.000 masjid. Masya Allah. Percayalah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini kalau kita bangun bersama-sama, ini ada keindahan di sini. Dia mah agak lama masjid ini itu tidak apa-apa, ini keindahan, kebersamaan. Kalau ini ada bandar, setelah itu masjid ini sudah saya bangun semua masjid ini, bapak dan ibu minggir semua, saya yang bangun sendirian. Tidak indah, tidak indah. Demi Allah ini indah. Nanti kita bersama-sama, nanti dicatat oleh Allah, dibikinkan Allah rumah di surga. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan kita rumah di surga. Siapa yang membangun? Ya kita. Sungguh indah. Dia tidak usah terburu-buru, tidak apa-apa. Yang penting ada progres tiap hari, ada progres berjalan. Hari ini mungkin kita cat, hari ini kita bikin plafon, hari ini kita beli kaca, atau kita bikin pintu-pintu. Sudah ada program 3 pintu ini sudah kita mau lakukan, insya Allah. Ustaz, saya dari ikut ini, tapi saya bagian mencatat sampai bagian menurut sumbangsih kita, baik itu material atau pikiran, semua dicatat oleh Allah, termasuk orang-orang yang
percayalah demi Allah, barang siapa yang membangun rumahnya Allah di dunia, yang pertama dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang belum mencatatkan dirinya sebagai donatur, catatkan diri Anda sebagai donatur. Jangan melihat besarnya berapa yang Anda infakkan di masjid ini. Mau berapa? 50 satu bulan. Tulis 50.000 satu bulan. Saya kuat berapa? 10.000. Tulis 10.000. Anda sudah membangun masjid di dunia. Anda akan dibikinkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah cukup karena saya masih waktu Isya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wal khair wal jannah ya Allah. Wa dakhul jannah ma'al abrar wa ahli al-Qur'an sunnah wal jamaah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan min 'ilmin wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi